Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bertatap muka melalui video ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan umur panjang, nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik sepanjang sejarah ini, beserta para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang sholih yang senantiasa setia bersama dengan jalan dakwah Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku yang sholih dan sholihah, juga nantinya termasuk di antara golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menjalani hari-hari kalian untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melihat, mempelajari firman Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Anak-anak yang sholih dan sholihah, pada masa ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana di situ ada satu syariat yang Allah perintahkan, yaitu syariat berkurban, yang diperintahkan, disunahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lihat di dalam Al-Qur'an. Kalian yang punya Al-Qur'an boleh dibuka, disimak di dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Di situ dijelaskan tentang awal mula disyariatkannya ibadah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah
apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nah, demikianlah anak-anakku yang sholih dan sholihah tentang disyariatkannya perintah berkurban. Awal mulanya adalah kita bisa melihat dari sini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail, yang mana Allah betul-betul ingin menguji keimanan, ketakwaan, ketaatan seorang Nabi Ibrahim pada waktu itu dengan diperintahkannya untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Pada waktu itu belum menjadi nabi, yang kemudian hari beliau juga diangkat menjadi seorang nabi Allah. Disitulah Allah ingin menguji bagaimana kesungguhan, keimanan, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dengan berserah diri kepada Allah, Nabi Ibrahim dan juga Ismail pada waktu itu yang masih sangat muda, yang ternyata hatinya begitu bersih, membenarkan apa yang diwahyukan kepada ayahnya, membenarkan apa yang dalam mimpi ayahnya tersebut, bahwa ketika itu datang dari Allah, maka dia berserah diri dan sanggup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anakku yang sholih dan sholihah. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sungguhnya perintah berkurban itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dicontohkan oleh Nabi Allah pada waktu itu, yang awal mulanya adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian ketika masa Nabi Muhammad SAW, ketika ajaran Islam itu sudah datang gitu ya, kisah itu diceritakan kembali sebagai perintah berkurban, dan itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah, diberi kemampuan untuk bisa menjalankan syariat berkurban ini. Kalian juga bersama dengan ayah bunda kalian diberikan keluasan rezeki untuk bisa memberikan yang terbaik untuk agama ini, berkurban dengan hewan kurban yang terbaik, yang tentunya itu menjadi nilai sedekah luar biasa bagi kita dan akan sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya tentang hewan kurban apa saja yang boleh dikurbankan dan ciri-cirinya hewan-hewan yang bisa dikurbankan. Nanti akan diteruskan oleh Miss Nining. Sekian dari Miss Rilustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga senantiasa bahagia dan ceria. Hari ini Miss Nining akan menceritakan tentang hewan-hewan apa saja yang bisa digunakan untuk berkurban. Kemudian bagaimana cara memilih hewan untuk dijadikan kurban. Oke, sudah siap untuk menyimak penjelasan dari Miss Nining? Baiklah. Di sini ada
jenis hewan kurban. Yang pertama adalah hewan kurban ini adalah kambing. Kalian sudah kenal semua dengan kambing? Ya, pasti kalau kalian jalan-jalan di sekitar rumah pasti sudah ditemukan beberapa hewan kambing yang dijual. Oke. Yang kedua adalah hewan ini berbulu sangat lebat. Dia adalah domba. Selain itu, hewan yang bisa dijadikan kurban adalah sapi. Ya. Kemudian di sebelahnya ini ada kambing, ya, kambingnya kecil. Oke. Selain itu juga ada unta. Di sini untanya ada yang mempunyai satu pungut. Ya. Ada juga unta yang mempunyai 2 punuk. Oke. Nah, itulah hewan-hewan yang bisa kita jadikan kurban di hari raya Idul Adha. Nah, setelah kita mengetahui hewan-hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban, nah sekarang Miss akan memberikan tips, ya, cara memilih hewan kurban yang baik. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah keadaan tubuh hewan tersebut, ya. Misalnya domba, ya, atau kambing atau sapi. Kita harus perhatikan keadaan mulutnya, ya, dia harus sehat. Kemudian juga hidungnya, jangan dia mengeluarkan lendir-lendir, ya. Kemudian matanya, mata hewan itu juga harus dalam keadaan sehat dan bersih, tidak belekan, ya, dan juga tidak berpenyakit. Kemudian telinganya juga dalam keadaan sehat. Selain itu, ya, untuk domba misalnya, bulu-bulu ininya pun, ya, harus dalam keadaan bersih, ya, tidak kusam, ya, apalagi kotor dan berbau. Kemudian kita lihat kakinya harus dalam keadaan sehat, tidak pincang atau cacat lainnya, ya. Nah, untuk usia dari hewan tersebut, untuk sapi dan kerbau itu jika sudah mencapai usia 2 tahun, maka dia boleh dijadikan hewan kurban. Sedangkan kambing atau domba itu usianya 1 tahun atau lebih, ya, sudah boleh digunakan untuk kurban. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban pada tahun ini. Jika kalian memang berniat untuk berkurban, maka kalian ada satu hal yang bisa kalian lakukan, ya. Kalian buatlah tabungan di rumah, ya, tabungan. Kemudian bisa kalian buat sendiri tabungannya, ya. Cari kaleng yang sudah tidak terpakai, kemudian kalian hias, ya. Kemudian kalian beli lubang, bikinlah, ya, tabungan kurban. Beri nama tabungan kurban. Kalian bisa sisihkan setiap uang jajan yang diberikan ayah dan bunda, ya. Kalian masukkan uang jajan tersebut, ya, sampai nanti 1 tahun, ya, atau 2 tahun. Nanti ketika dibuka
hadis, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya." Hadis hasan riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Demikian yang bisa Miss sampaikan. Miss ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.